warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, antara yang benar dengan yang salah, padahal kamu mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat yang kita hormati, rahimakumullah. Mari kita kembali mensyukuri segala nikmat yang telah dicurahkan Allah kepada kita, yang pada hari ini alhamdulillah kita merasakan betapa damainya, tenteramnya hidup di dalam beragama Islam apabila kita dapat melaksanakan ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah segala upaya kita untuk mendapatkan dan mendatangkan rahmat dan berkah Allah akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang kita bacakan, karena kita adalah warga negara yang baik, tentu mengikuti perkembangan kehidupan keagamaan, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan juga kehidupan bernegara. Isu yang sangat menjadi perhatian besar kepada kita saat ini, terutama bagi ormas Islam. Ormas Islam sekarang ini mendapat tawaran untuk mengelola tambang yang selama ini dalam sejarah organisasi kemasyarakatan Islam, upaya usaha yang dilakukan oleh ormas persoalan tambang ini itu belum pernah dilakukan.
apakah itu Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama dan juga ormas-ormas Islam lainnya. Tapi sekarang ini Presiden melalui Perpresnya dan juga PP-nya menawarkan kepada ormas, bahkan memberikan izin usaha pertambangan hiup. Nah, bagi organisasi Islam lain ada yang sudah menerima ya dengan cepat tawaran ini, ada juga yang menolak. Muhammadiyah sekarang ini belum memutuskan apakah itu menerima atau menolak. Kenapa demikian? Karena Muhammadiyah itu sangat berhati-hati untuk memutuskan segala sesuatunya. Apakah usaha izin tambang yang diberikan oleh pemerintah ini akan membawa manfaat yang besar bagi ormas Muhammadiyah dan juga umat atau masyarakat banyak, atau sebaliknya akan membawa mudarat kepada Muhammadiyah dan kepada umat Islam itu sendiri. Nah, kajiannya sangat panjang ya, terutama kita melihat dari perspektif hukum regulasinya. Ternyata regulasinya ini terjadi disharmonisasi, disinkronisasi, tidak harmonis antara undang-undang dengan PP dan Perpres, itu tidak sinkron. Undang-undang mengatur soal tambang ini itu harus melalui proses lelang terlebih dahulu. Tidak bisa diberikan serta-merta kepada dunia usaha, apakah itu badan usaha milik negara sendiri maupun badan usaha milik daerah ataupun swasta. Itu undang-undang mengatur harus melalui proses lelang. Nah, sekarang pemerintah tanpa lelang memberikan begitu saja kepada ormas untuk izin usaha pertambangan ini. Nah, tentunya kita tidak mau melanggar aturan, karena Muhammadiyah sangat konsisten bahwa di dalam hidup berorganisasi itu harus taat dengan aturan-aturan yang ada, termasuk juga dengan anggaran dasar rumah tangga dari Muhammadiyah sendiri. Itu usaha organisasi ini tidak ada membicarakan persoalan pertambangan. Makanya dari soal regulasinya masih bermasalah, maka kemungkinan sebelum ini kita terima, Muhammadiyah akan melakukan judicial review terlebih dahulu, uji material, bisa nanti ke Mahkamah Konstitusi apakah undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 33 atau undang-undang ini bertentangan dengan peraturan pemerintah dan Perpres. Tentu akan diuji ke Mahkamah Agung. Karena kalau undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, uji materialnya, judicial review-nya kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau undang-undang bertentangan dengan peraturan di bawahnya, uji materialnya adalah melalui Mahkamah Agung. Itu satu. Nah, yang kedua, tadi sudah dikatakan, apakah manfaat dan mudarat kalau Muhammadiyah mengelola tambang yang ditawarkan oleh pemerintah? Nah, kita bisa melihat sendiri dari data yang kita miliki dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara kita ini. Ternyata daerah yang memiliki sumber daya alam yang kaya raya, setelah ditambang, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitarnya itu akan lebih meningkat dibanding daerah lain. Tapi ternyata, apakah di Papua, di Kalimantan, ternyata daerah tambang itu membawa implikasi negatif kepada masyarakat sekitar, baik dari segi
kesehatannya, termasuk limbah-limbah sungai dan lain sebagainya, itu sangat membahayakan bagi kehidupan kesehatan masyarakat dan juga anak-anak di sana. Nah, artinya apa? Tujuan pertambangan ini tadi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungan di situ, tapi nyatanya itu tidak membawa dampak yang signifikan pada kesejahteraan rakyat. Termasuk juga tambang-tambang kita yang ada di daerah kita. Saya pernah meninjau tambang emas sepanjang matahari itu, mulai dari Pulau Punjung, saya di tepi sungai itu jalan kendaraan, dan juga sampai ke Morolabu. Ternyata air sungai itu sudah sangat keruh, ya, akibat tambang. Dan pengolahan emas itu juga tidak melepaskan dari air rasa. Hasil penelitian menunjukkan sekitar 10 atau 12 tahun masyarakat yang mencoba mandi di sungai akibat air tambang tadi, air raksa tadi, itu bisa kulitnya itu melepuh atau bisa kudisan yang susah untuk disembuhkan. Dan ini di Kalimantan tadi saya berbicara sama teman-teman, sudah mulai pengaruh kesehatan anak-anak disebabkan pengaruh tambang ini. Nah, begitu juga dari segi sosial. Umumnya daerah tambang itu rentan terjadi maksiat, penyakit masyarakat. Silakan Bapak lihat di daerah tambang itu umumnya sebagian besar anak-anak gadis kita ada yang berkeliaran di situ, siang maupun malam hari. Dampak sosial dan kemaksiatan. Saya juga melihat tambang biji besi di Air Bangis, ya, itu juga demikian. Yang dijanjikan CSR ternyata itu tidak dapat. Nah, berkaitan dengan ayat yang saya bacakan tadi, Muhammadiyah punya sikap. Muhammadiyah tidak mau mencampur adukan antara manfaat dengan mudarat, antara yang halal dengan yang haram, antara yang hak dengan yang batil. Kita tidak mau itu. Karena kita mengetahui, makanya kita coba mempelajari. Makanya ayat wala talbisul haqqa bil batil itu, jangan kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, yang baik dengan yang buruk. Apakah tambang ini halal? Didapatkan oleh Muhammadiyah begitu saja, karena ini miliknya orang banyak, miliknya bangsa Indonesia, bukan miliknya Muhammadiyah. Negara saja berdasarkan pasal 33 itu tidak berhak untuk memiliki sumber daya alam ini, tetapi dia cuma berhak untuk mengelola untuk sebesar manfaat untuk kesejahteraan umum. Nah, kenapa Muhammadiyah belum bersikap masalah ini, menerima izin usaha tambang cuma-cuma yang diberikan pemerintah? Karena ini pertanggungjawabannya bukan di dunia ini saja, tetapi pertanggungjawabannya juga adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.